Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Untung, tempat tanggal lahir Tangerang 5 September 1978. Tempat tugas MTS Alasania, alamat Jalan KJ Muhammad Hasan, nomor 24 Rawamangun, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya mahasiswa PPG B3 tahun 2025 LPTK IAIN Manado dengan nomor NIM 25227520. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 di MTS Alasania. Berikut video pelaksanaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 85? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah bisa bertemu pelajaran saya. Semoga kamu bisa mengikutinya dengan baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa. Akan dipimpin dengan ketua kelasnya. Silakan. Ya ayyuhal ikhwan isma'u ya bina naqul ma'a jama'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli alaihi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni minka fahman. Allahumma rzuqni fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kiamat. Selamat ilal mudaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pelajaran, saya akan terlebih dahulu. Ahmad Baidowi, Ahmad Hadias, Ahmad Dobiansa, Akmal Adiansa, Anas, Arfan, Arida, Aska, Ajril, Gidatul Bahia, Paki, Ginta, Ihyatul Aulia, Jihan, Kaisha, Muhammad Al-Fariski, Muhammad Ajam, Muhammad Firman Fauzi, Muhammad Syahrul Apriansa, Muhammad Arya Bima, Muhammad Hadis, Muhammad Kakang Putra, Nada Salsabila, Nazara, Niswatul, Nursyifa, Priscila, Putri, Rastia, Repan, Dika, Rinjani, Siti Cahya, Siti Faidatul Azmi, Siti Fauzia, Siti Musdalifah, Zainal Arif, Zeni. Dua orang tidak hadir ya karena sakit. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga teman-teman yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini adalah tentang membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Tujuan pembelajaran adalah satu, agar supaya mampu mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Dua, agar mampu menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3.
agar mampu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad alif sukun. Keempat, agar mampu mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad alif sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Para siswa semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka baiknya kita menghadirkan rasa cinta kita untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya diharap berdiri. Baiklah para siswa, kali ini kita pelajaran tentang membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid ini bab 1 menerangkan tentang hukum mad. Pertama, dalam bab 1 ini hukum mad iwad, mad lain, dan mad alif disukun. Teman-teman sekalian, ada yang tahu tentang mad iwad, mad lain, dan mad alif disukun? Siapa yang tahu mad iwad? Ya, silakan. Mad iwad adalah kata pemilihan pada wakaf. Ya. Oke, untuk mengetahui selanjutnya, marilah kita dengarkan video ini. Silakan disimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai membaca Al-Quran dengan tepat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang berhormat yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis tersebut sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran sehingga yang dibaca terbata-bata pun tetap menemukan pahala, bahkan 2 pahala, dan bagi yang mahir membacanya melakukan kedudukan mulia bersama malaikat agar bacaan kita lancar, baik dan benar, maka harus belajar. Dalam bab ini akan dipelajari tentang tajwid, mad iwad, mad lain, mad alif disukun. Pertama, mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya mengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti, adapun yang digantinya adalah harokat, tanda baca tanwin fathah atau fathah hatain jika dibekali. Sedangkan menurut istilah mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathain dibaca wakaf, berarti di akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wakaf atau karena kehabisan napas. Cara membaca panjang
alif atau dua harakat. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad iwad, misalnya dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha asarna bihi naq'a wa wassatna bihi jam'a. Selain itu dalam Al-Quran akan ditemukan juga ta marbutoh berharokat fathatain, huruf yang demikian tidak dibaca mad. Kedua, mad lain. Mad secara bahasa artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad lain adalah apabila terdapat tau sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelah berupa huruf hidup yang dibaca waqaf berhenti. Cara membaca dapat memilih 1 atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak kalimat yang memuat mad lain. Perhatikan beberapa ayat berikut dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang terakhir adalah mad aid disukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah mad aid disukun artinya adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabii bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhirnya atau di tengah ayat. Cara membaca mad aid disukun boleh dibaca. Setelah kamu memperlihatkan video, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana contoh mad iwad, mad lain, dan mad alif disukun yang sesuai di aplikasi seperti ini. Kamu bisa mendengarkan mad iwad berhentinya bacaan pada tamrin fathah di akhir alif dan dibaca dengan cara mengajarkannya panjang 2 harokat atau 1 alif. Dan artinya dari mad lain adalah seperti ini. Yang dimaksud dengan mad lain adalah apabila huruf waw dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, dan cara membacanya yaitu boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ini contohnya. Dan yang terakhir mad alif disukun artinya yang dimaksud dengan mad al-aid disukun yaitu pemberhentian atau waqaf bacaan pada akhir kata atau kalimat, sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakafkan itu merupakan salah satu dari huruf mad tabii, yaitu alif, waw atau ya, dan dibaca dengan memanjangkannya 6 harokat atau 4 harokat atau 2 harokat. Rabbil alamin. Baiklah, siswa-siswi, setelah saya jelaskan pelajaran mengenai tentang Al-Quran hadis, yaitu tajwid, mad iwad, mad lain, dan mad alif sukun, kamu sudah paham semua kan? Ya, silakan kelompok ini kami minta contoh 1 tentang mad iwad.
lain. Kita berikan contoh. Gunakan kelompok selanjutnya mat alif li sukun. Iya, terima kasih. Ini silakan tulis contoh mat iwan. Silakan kelompok ini mat lain. Silakan kelompok ini mat alif li sukun. Ini mat iwan, contoh dari mat iwan. Ya, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, teman-temannya yang sudah berikan contoh tentang mat iwan, mat lain dan mat alif disebut. Ini contoh mat iwan. Apa itu mat iwan? Mat iwan adalah cara bahasa dalam panjang sangkan menurut istilah, artinya memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu dalam membaca Al-Quran. Ini contoh mat iwan. Ini contoh mat lain, artinya arti dari mat lain adalah terjadi apabila ada wawu sukun. Wawu sukun ini tentang contoh mat lain. Kemudian ada mat alif li sukun. Apa itu mat alif li sukun? Yaitu panjang karena ada huruf mat tobi yang bertemu sukun, tetap diwasol dibacanya mat alif li sukun. Dia panjangnya bisa 2 sampai 4 harakat. Tentang mat alif li sukun adalah panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Itulah mat alif li sukun. Baiklah, saya akan berikan soal untuk individu atau dengan kelompok. Silakan diisi dengan benar. Silakan lakukan ya. Silakan diisi dengan benar. Pak, lagi Pak. Siswi setelah saya kasih contoh ini, kamu isi dengan baik dan situ ada refleksi diri. Setelah mempelajari tentang aturan sebagai pedoman hidup, saya menyadari bahwa titik-titik itu yang ada di hati kamu bagaimana jawabannya. Kemudian dengan Al-Quran kita suci, saya berjanji akan apa yang ada di diri kamu atau yang ada di agama kita tersendiri sesuai dengan kitab suci Al-Quran.
Baiklah anak-anak, pelajaran materi Quran hadis ini tentang mad iwad, mad lain dan mad hadis sukun cukup sampai di sini. Semoga kita bisa mengamalkannya setiap hari membaca Al-Quran. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.